Sengketa dan cara penyelesaiannya. Pengadilan alternatif, penyelesaian sengketa, masalah pengaturan APS, faktor-faktor kesuksesan APS, macam-macam APS arbitrase. Sengketa dan cara penyelesaiannya. Pertama-tama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dalam setiap kegiatan atau hubungan baik antar individu, antara individu dan institusi atau badan hukum, maupun antar institusi dapat saja terjadi perbedaan. Misalnya perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut wajar, tetapi apabila tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan perselisihan-perselisihan yang perlu diselesaikan. Inilah yang disebut dengan sengketa. Selanjutnya Anda akan menemukan berbagai macam atau bentuk sengketa yang sangat beraneka ragam, tergabung dengan hal-hal yang melatar belakanginya dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut, seringkali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti. Mengenai siapa saja yang dapat bersengketa, hal ini pun sangat dipengaruhi oleh objek yang disengketakan. Oleh karena itu, berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa, maka sengketa dapat dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang tindih, yaitu yang pertama, sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian, seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sengketa antar individu dan badan hukum, misalnya masalah ketenaga kerjaan, di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain. Yang ketiga, sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi, di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tetapi dalam setiap hubungan, khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Misalnya dalam suatu pengajian, dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran, baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul perjanjian, maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa, Anda memiliki beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya
beberapa cara yang dapat dipilih, dibedakan melalui pengadilan atau luar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Untuk acara APS kecuali arbitrase biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak tergantung pada keinginan dan iktikat baik para pihak yang bersengketa. Artinya bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun demikian, terlepas dari perbedaan pengertian APS, pada umumnya cara-cara yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Yang ketiga, cara pertama kecuali pengadilan akan menjadi topik bahasan utama dari pembahasan cara penyelesaian sengketa. Tentang pengadilan, penting Anda catat bahwa kata pengadilan di sini mengacu pada sebuah lembaga resmi kenegaraan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum, acara, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, cara pengajuan sengketa ke pengadilan ini kurang populer bagi para pihak dalam kegiatan bisnis, kalangan-kalangan pengusaha. Bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Tidak populernya pengadilan bagi para pengusaha ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan atau banding dan kasasi yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum, sedangkan para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri, atau meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim ad hoc atau menggunakan saksi ahli. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kesamaan dengan arbitrase, mengingat keduanya memutuskan berdasarkan kalah menang. Namun demikian itu seperti arbiter di dalam arbitrase. Hakim yang menangani suatu perkara di pengadilan tidak dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Demikian pula tempat persidangan, bahasa dan digunakan bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Beberapa fasilitas tersebut memberi arbitrase
beberapa keunggulan atau akan disebutkan di dalam penyampaian berikut, yaitu tentang alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya Anda telah mempunyai pemahaman mengenai pengertian awal tentang APS, yang pada dasarnya adalah cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai alternatif dari pengadilan. Jadi cara-cara penyelesaian alternatif ini atau dalam pengertian tersebut di dalamnya termasuk arbitrase. Namun demikian pengertian APS yang memasukkan arbitrase merupakan pengertian dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, arbitrase tidak masuk pengertian APS. Hal ini mengingat arbitrase pada dasarnya juga merupakan pengadilan atau sering pula disebut pengadilan swasta untuk membedakan dengan pengadilan negara yang putusannya didasarkan pada menang kalah atau win loss. Untuk memudahkan pembahasan, Anda harus membedakan antara APS yang putusannya adalah win-win dan arbitrase yang win loss, sehingga keduanya perlu dipisahkan. Perbedaan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari nama undang-undang tersebut, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pembentuk undang-undang jelas menghendaki dipisahkannya arbitrase dan APS. Meskipun demikian, dengan pembedaan tersebut, beberapa cara penyelesaian sengketa berdasarkan APS yang diatur dalam undang-undang tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah, sebagaimana Anda dapat menyimak uraian sebagai berikut. Masalah pengaturan APS di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai atau lengkap mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau selanjutnya disingkat APS. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jika Anda perhatikan, ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu. Bahkan justru menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian dengan negosiasi atau mediasi. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum, Anda juga tidak menjumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, padahal masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya
kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu pasal 6 yang menjelaskan secara sumir atau dangkal tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktek. Misalnya dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan pertemuan langsung itu. Jadi secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi. Demikian pula jika ketentuan pasal tersebut Anda perhatikan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan susulan seperti yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertemuan langsung? Pertemuan langsung adalah keharusan untuk bertemu tatap muka atau dapat dilakukan melalui media elektronik atau disebut dengan telekonferensi, atau melalui surat menyurat secara langsung, misalnya menggunakan email atau chatting melalui internet, atau bagaimana jika para pihak tidak dapat bertemu langsung bertatap muka, apakah negosiasi tersebut sah menurut undang-undang tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung tenggang waktu 14 hari? Apakah sejak pemberitahuan setuju untuk melakukan negosiasi meskipun para pihak belum bertemu tatap muka, atau sejak dilakukannya pertemuan pertama yang biasanya hanya untuk basa-basi tetapi belum membahas pokok permasalahan, atau sejak dilakukannya pertemuan yang telah masuk pada pembahasan mengenai sengketa. Kelemahan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari begitu banyak persoalan yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui APS dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian faktor-faktor kesuksesan APS. Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui APS tidak akan selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua kasus persengketaan meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan APS harus selalu diselesaikan melalui mekanisme APS. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS, Anda perlu
mengetahui beberapa prasyarat yang juga merupakan faktor-faktor kunci kesuksesan. Kayak sukses faktor. Faktor-faktor tersebut yang pertama, sengketa masih dalam batas wajar. Ini yang pertama. Konflik di antara para pihak masih moderat. Artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderat sangat relatif. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka telah sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win-win solution atau dengan menggunakan APS sulit atau tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, maka mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win-win solution melalui arbitrase atau pengadilan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui APS mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif. Kemudian yang kedua, komitmen para pihak. Para pihak, pengusaha atau pelaku bisnis yang bersengketa memang bertekad menyelesaikan sengketa mereka melalui APS, dan mereka menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan respon positif terhadap penyelesaian melalui APS. Yang ketiga, keberlanjutan hubungan. Penyelesaian melalui APS selalu menginginkan hasil win-win solution. Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk memperhatikan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa di mana mereka ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan. Hal itu mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya, tetapi juga cara mencapainya. Yang keempat, keseimbangan posisi tawar-menawar. Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam posisi tawar-menawar, meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, di mana hampir seluruh sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi posisi tawar-menawar. Artinya, salah satu pihak harus tidak mendikte atau
bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui. Yang kelima, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Para pihak menyadari bahwa tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial. Jadi tujuan terpenting yang hendak dicapai adalah para pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan. Itulah 5 hal yang faktor-faktor kesuksesan APS. Ada 5 tersebut. Nanti kita sambung lagi tentang macam-macam APS. Demikian bagi mahasiswa Fakultas Hukum bisa menjadi referensi untuk belajar memahami tentang arbitrase, mediasi dan negosiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.